Pernah kepikiran nggak, gimana kalau kemenangan terbesar dalam hidup kita itu justru datang setelah kita merasa kehilangan segalanya? Selamat datang, hari ini kita bakal bedah sebuah paradoks yang luar biasa. Kemenangan yang lahir dari kelemahan dan kekuatan yang justru ditemukan saat kita benar-benar menyerah. Kita semua kan, sering banget mikir kalau mau sukses ya harus punya lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak dukungan, lebih banyak persiapan. Tapi, gimana kalau kunci terobosan yang sesungguhnya itu justru kebalikannya? Bukan penambahan tapi pengurangan. Nah, prinsip yang seolah-olah menantang logika inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Kita akan jelajahi ini lewat kisah Gideon, seorang pahlawan yang kemenangannya justru lahir saat ia berada di titik terlemah dalam hidupnya. Inti dari kisah ini sebetulnya berpusat pada satu kebenaran yang fundamental banget. Ini bukan tentang orang-orang yang udah merasa hebat atau mampu. Justru sebaliknya, Tuhan memampukan mereka yang mau dan bersedia dipanggil. Jadi fokusnya bukan lagi soal kualifikasi kita, tapi soal ketaatan kita. Disinilah kita lihat ada benturan antara dua dunia. Di satu sisi, ada logika manusia yang selalu bergantung pada kekuatan yang kelihatan, yang bisa dihitung. Di sisi lain, ada prinsip kerajaan yang justru bertumpu pada iman akan hal yang gak kelihatan. Dalam kalkulasi ilahi, ketaatan yang tulus itu jauh lebih berharga daripada pasukan terbesar sekalipun. Dan yang luar biasa, langkah pertama Tuhan untuk Gideon itu bukan nambahin kekuatan pasukannya, justru sebaliknya, sebuah proses pengurangan yang super drastis. Inilah yang kita sebut kekuatan melalui penyusutan. Coba bayangin deh, awalnya Gideon itu berhasil ngumpulin 32.000 prajurit. Di atas kertas, ini jumlah yang gede banget kan, sebuah kekuatan yang kayaknya udah siap tempur. Terus, ujian pertama datang. Tuhan bilang, siapapun yang takut, suruh pulang aja. Dan tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, pasukannya langsung menyusut drastis, cuma sisa 10.000 orang. Tapi ternyata belum selesai. Dalam sebuah langkah yang benar-benar melawan semua strategi militer yang ada, Tuhan minta penyusutan kedua. Hasil akhirnya, cuma 300 orang yang tersisa. 300 prajurit ngelawan puluhan ribu tentara musuh. Kebayang nggak? Jadi pertanyaannya, kenapa sih Tuhan melakukan ini semua? Jawabannya tuh dalam banget dan jadi inti dari keseluruhan cerita ini. Yaitu untuk memastikan bahwa ketika kemenangan itu diraih, nggak ada satu orang pun yang bisa ragu dari mana kekuatan itu datang. Kemenangan ini harus jadi milik Tuhan seutuhnya, bukan karena kehebatan manusia. Dan yang lebih keren lagi, simbolisme ini tuh udah tertanam dalam nama Gideon sendiri. Dalam bahasa Ibrani, Gideon itu artinya penebang. Sebuah nama yang udah menubuatkan misinya untuk menebang berhala-berhala dan memotong kekuatan musuh. Keren banget kan? Nah, maka dari itu, strategi kemenangan buat 300 orang ini bukan lagi soal kekuatan fisik atau jago berantem. Ini semua tentang sebuah tindakan ketaatan yang simbolis dan sangat mendalam. Kuncinya cuma satu. Buyung itu harus dipecahkan. Jadi rencana pertempuran mereka itu penuh dengan simbol. Buyung dari tanah liat yang mereka bawa itu melambangkan kerapuan kita, ego kita, semua keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi di dalamnya, tersembunyi sebuah obor yang menyala, simbol dari terang ilahi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pesan ini tuh relevan banget sampai sekarang. Kemenangan sejati itu baru terjadi saat kita berani memecahkan buyung kita sendiri. Buyung ketergantungan diri, kesombongan, dan zona nyaman. Cuma dengan cara itu, terang ilahi di dalam diri kita bisa bersinar keluar, menerangi dunia yang gelap di sekitar kita. Dan prinsip ini tuh bukan cuma cerita kuno loh, ini terhubung langsung dengan sebuah misi universal yang dijabarkan ribuan tahun kemudian di dalam kitab Roma. Rasul Paulus ngejelasin sebuah rantai iman yang gak bisa dipisahin. Gini logikanya, untuk diselamatkan, orang harus berseru. Untuk berseru, mereka harus percaya. Untuk percaya, mereka harus mendengar. Dan supaya bisa mendengar, harus ada yang memberitakan. Seluruh rantai ini bergantung pada satu mata rantai paling awal. Dan paling krusial, harus ada seseorang yang bersedia diutus. Nah, disinilah kisah Gideon jadi relevan banget buat kita. Tuhan itu nggak nyari orang-orang yang paling mampu atau paling hebat, tapi Dia nyari hati yang taat. Dia mencari para utusan, mereka yang bersedia diutus untuk membawa terangnya ke dalam kegelapan. Sama persis seperti Gideon dan 300 pasukannya. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita di sini dan saat ini? Ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua, panggilan untuk beralih dari sekedar merenung menjadi sebuah tindakan yang nyata. Sering banget kan, kita tuh kayak Gideon yang lagi ngumpet di tempat pemerasan anggur.
penuh keraguan, takut, nungguin momen yang pas yang kayaknya nggak pernah datang. Nah, pesan dari kisah ini adalah sebuah tantangan langsung buat kita. Berhenti kebanyakan analisis, mulailah bergerak. Jadi, pesan utamanya tuh sebetulnya simple banget. Tuhan itu nggak butuh strategi kita yang sempurna. Dia cuma butuh kaki kita yang mau melangkah. Keberanian untuk ambil satu langkah pertama dalam ketaatan itu jauh lebih berharga daripada rencana paling brilian yang cuma tersimpan di kepala. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Bayung apa dalam hidup Anda yang saat ini perlu dipecahkan? Mungkin itu zona nyaman, ego, atau rasa takut yang tanpa sadar udah nahan terang yang Tuhan tempatkan di dalam diri Anda. Ingat ya, ini bukan panggilan untuk jadi lebih kuat dengan usaha kita sendiri. Ini adalah undangan untuk bersandar pada sebuah janji abadi, bahwa kekuatannya justru menjadi sempurna di tengah kelemahan kita. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini.